Ada 4 tokoh yang saya melihat orang peranakan yang punya peran penting di situ. Iya. Pertama Ho Enji. Ho Enji. Ho Enji ini mengarang lagu-lagu daerah Makassar yang mungkin kita bisa ceritakan sebentar. Iya. Dan itu sudah membahana lagu karangannya sampai tingkat internasional. Tingkat internasional luar biasa ya. Lagu katakanlah seperti lagu Ati Raja ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbahagia sekali pada sore hari ini. Ini namanya Jumat Berkah juga ini. Amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Insinyur Arwan Cahyadi. Iya. Selamat sore Pak Arwan. Ya. Selamat malam Karang. Iya. Sore menjelang malam. Iya. Ini Jumat Berkah ya. Jadi ini sebetulnya kunjungan balasan ke rumahnya Abah ini karena sudah pernah berkunjung ke Balak Baraka kayak. Alhamdulillah, berkah. Semua berbawa berkah. Amin, insyaallah. Saya panggil apa ini? Karena waktu kami kan sama-sama di Dewan Kebudayaan Kota Makassar, saya tanya itu hari supaya kita bisa akrab. Panggil Babak saja Pak. Baba ya, Baba Arwan ya. Yeah. itu Identitas itu bawahnya orang Babak namanya peranakan. Babak, panggilan Babak saja Pak. Baba artinya ada peranakan. Peranakan antara Tionghoa sama Makassar. Makassar. Jadi Baba, iya saya begini, Baba Arwan. Ini kan sejak dulu ini di Kota Makassar ini ada perbauran antara orang Tionghoa dan orang Makassar. Iya. Dan orang Tionghoa itu ikut berbaur memajukan kebudayaan Makassar. Ya. Terus saya agak lupa tokoh yang Jadi tercatat dalam penyelidikan saya Pak. Campur-campur Makassar deh. Iya, campur maaf ya. Iya. Ada 4 tokoh yang saya melihat orang peranakan yang punya peran penting di situ. Iya. Pertama Ho Enji. Ho Enji. Ho Enji ini mengarang lagu-lagu daerah Makassar yang mungkin kita bisa ceritakan sebentar. Iya. Dan itu sudah membahana lagu karangannya sampai tingkat internasional. Tingkat internasional luar biasa ya. Lagu katakanlah seperti lagu Ati Raja ternyata pernah juga dikumandangkan di Tiongkok sana, bahkan di Jepang. Wah. Nah, pada waktu itu saya tahu bahwa kelompok musik dari UNHAS Paduan Suara pernah ke Jepang, pernah ke Cina dan mengumandangkan lagu-lagu Lagu Ati Raja itu. Iya. Itu Ati Raja seperti lagu persembahan kepada Tuhan ya. Iya. Ati Raja. Sere-sere na di Batara boleh. Satu-satunya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Ati Hari Pancasila baru-baru lewat. Iya, hari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi luar biasa. Kemudian begini. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang sehingga Ho Enji dan kawan-kawan itu tertarik untuk mengembangkan budaya Makassar? Padahal dia kan boleh dikata pendatang ya. Sebelum ke sana saya cerita juga. Iya, Yang silakan. saya tokohkan itu Lim Keng Yong. Lim Keng Yong itu membuat sastrawan dia tuh, membuat rupama cerita Tiongkok, cerita rakyat. Cerita rakyat Tiongkok. Tentang Samkok dengan si Jingkui dan pada akhirnya sempat menuliskan di tahun 20-an Pak. Iya. Jadi buku ini sudah terus terang ya hampir 100 tahun lah. Dia membuat rupama dalam bahasa Lontar. Itu yang saya tokohkan. Dua, yang ketiga yang saya idolakan adalah seorang anak muda yang umuran 26 tahun. Dia membuat puisi atau pantun Makassar, Melayu Makassar. Jadi Melayu Indonesia lah ya. Itu dibuat oleh Amban Ciong. Jadi kalau 4 penggal kalimat biasanya kan begitu Pak. Iya. Baris kalimat. 4 bait ya. 4 bait kalimat. Bait pertama, bait kedua itu Makassar.
bait ketiga, bait keempat Melayu atau Indonesia. Dan ini ada korelasinya dari 4 cerita ini. Seperti Iya, ya. Kesatuan yang utuh. Saya bisa bacakan sebentar. Itu menarik tiga. itu. Ya. Kita ingat barangkali ada diambil kalimatnya itu dari ada pemusik jalanan apa namanya di Nikana. Pemusik jalanan yang sempat bikin rekaman lagu, dia sempat memetik pantunnya itu. Bos kita raci-raci ini Pak buat segang-segang nak krocici kamu kira gitu toh ya kira itu tapi nanti saya tidak ingat itu rambu keritin nak krocici parai kate silaci-laci itu dia ada di situ dia yang dia punya buat bikinan saya tidak hafal semua itu. Yang keempat lagi ada saya terkenal dengan satu orang yang pembuat barongsai ya. Di situ bahwa itu warung yang barong ya. Iya betul. Ada boneka apa di situ. Dia tuh waktu itu dia kan namanya barang-barang dari sana kan susah, tapi dia sempat membuat kerajinan dari rotan dan jadikan anak-anak sekarang kita tahu bahwa mana anak Makassar karena barong. Betul. Walaupun itu hanya dos sabun, aqua lah dimainkan kadang-kadang kan begitu. Tapi dibuat dengan satu kreativitas yang tinggi saya anggap itu. Sayang sekali saya belum menemukan namanya siapa. Jadi 4 yang itu termasuk dia pembuat wayang juga, wayang Potehi Pak. Dia itu pengrajin. Oke. Cerita tentang Atiraja barangkali Pak. Iya. Jadi begini, Atiraja itu Sereji Batara Baule. Artinya satu Tuhan saja. Jadi orang Tionghoa juga mengenal satu Tuhan, keesaan Tuhan ya. Dan itu diimplementasikan dalam satu Atiraja. Iya. Tionghoa itu kan mengenal banyak dewa dewi Pak. Jadi ada penguasa alam semesta dari langit, dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa laut, semua begitu. Ada dewa angin apa semuanya. Dewa api juga ada. Tapi ada semua itu menuju ke satu Tuhan ya. Iya. Ini tadi Bapak Arwan ini perlihatkan kepada saya ini ya. Ini ternyata ini lontara ya. Huruf lontara Makassar. Kemudian di dalamnya ini ada tulisan Mandarin. Tulisan Cina lah ya. Tulisan Cina. Itu apa? Ini sebetulnya ini kan sangat berharga ini karena ini sebetulnya apa isinya ini buku? Jadi saya terang tadi Pak bahwa ini adalah kisah-kisah apakah itu sebagai dongeng atau mitos kayak atau juga barangkali kisah cinta Siti Nurbaya atau apalagi kira Pak ya? Nyi Roro Kidul lah seperti itu. Kemudian si Kebayan atau apa namanya anak durhakanya Indonesia apa dikutuk sama mamanya itu apa namanya itu di Tangkuban Perahu itu Tangkuban Perahu betul kayak begini dia jadi cerita rakyat Tiongkok yang disadur diterjemahkan ke bahasa tulisan lontara. Ini kapan di antara buku-buku ini karena saya mempunyai 52 buku yang ada naskah yang ditulis tahun 1928. Berarti ya hampir 100 tahun. Itu sebab juga saya dikritik sama orang pencinta manuskrip seperti ini. Kenapa dijemur? Padahal tidak bisa sekali jemur. Syukurlah Pak, dengan perantaraan itu saya jemur di Facebook, saya tunjukkan, saya dikritisi dan alhasil sudah diarsipkan di Gedung Arsip Nasional dalam bentuk manuskrip elektronik. Saya pernah dengar katanya orang-orang Tionghoa ini zaman dulu ya. Ini kalau anak atau cucunya mau tidur di Rupama kan diceritakan. Rupama ya. Jadi ini juga antara lain berisi Rupama. Jadi cerita-cerita rakyat Tionghoa mungkin. Tiongkok dulu diceritakan kepada anak cucu ya. Pada saat mau tidur apa semua dan itu kan seperti mau hilang itu sekarang ya. Ini sebetulnya saya dapatkan dari kakak saya yang tua, usianya sekarang sudah 76 tahun. Dia sampaikan sama saya, senang untuk kau dapat satu buku dari almarhum penulis cucu almarhum Lim Keng Yong. Dia bilang, satu saja senang sekali kok. Bagaimana kau saya kasih ke 52? Masya Allah. Ya salah. Dari mana kita dapat? Kau tidak tahu, kau masih kecil. Saya tidur sama nenek, sama oma. Di dalam
katin orang koi namanya. Koi itu tempat tidur ya. Koi basi. Pasti pakai kelambu. Iya, kelambu. Nah, cerita biasa tuh cerita begini. Ini cerita mengenai Samkok. Itu cerita perjalanan apa namanya riwayat hidupnya lah Samkok. Jadi hal saya dibawakan 52 buku dan sudah dimanuskripkan secara elektronik. Saya mau tanya Ki Baba, sebetulnya apa latar belakang itu orang-orang Tionghoa itu berbaur dengan orang-orang Makassar, orang-orang lokal ya, dan tertarik untuk seperti membangun kebudayaan secara bersama-sama berdasarkan kearifan lokal yang ada di. Saya cerita mengenai riwayat hidupnya Ho Eng Ji ini, Pak. Iya, iya. Dia sebetulnya itu pajam aku dong. Pajam pelabuhan. Oh, buruh pelabuhan. Buruh pelabuhan. Oh. Tetapi karena dia tertarik dalam dirinya ada seni. Iya. Kumpul misalkan sangin palontang aja. Bisa palontang toh. Iya, Pak. Tempat orang mabuk di situ. Nah, di situ dia bermain orkes dan lainnya. Pada akhirnya kalau sudah on barangkali sulit ngasih dia kalimat-kalimat yang pujangga. Oh, tapi justru itu yang menarik. Ya, itu ceritanya seperti jadi ngarambi lagu segala macam, karena itu mengini-ngini itu kira-kira kamu. Dan akhirnya ya ada karyanya ini antara lain Pak. Saya ini Piringan Hitam. Piringan Hitam ya. Ini karyanya dia. Ini judulnya Sailong dan ada di sini Bunga Ijaya. Bunga Ijaya judulnya. Judul lagu. Iya. Ini saya dapat koleksi satu saja Piringan Hitam seperti ini. Tapi temanku ada dikira 10. Oh. Kebetulan dia kasih ke saya hadiah. Karena ada dua punyanya. Ada dua punyanya. Yang lain ada 10 sama dia tuh Ati Raja juga di situ. Dia bilang tidak, Ati Raja saya tetap simpan karena sudah dikenal sama masyarakat perfilman katanya. Sebelum bicara tentang Ati Raja mengenai Sailong ini. Iya. Ini Sailong ini saya masih ingat sepotong ini. Itu kan seperti belo-belo lagu ya? Iya, betul. Bisa tekan aja bagaimana? Jadi ada tulisannya, dia tulis begini, naketnya nih Pak Buntin segan papaikan Sailong. Karasa doang kocikan. Begitu antara lain gitu toh. Ya, ada tom bija ta bija. Baji kena kulin mangi bija tas sepet tak. Akhirnya yang dalam lorong-lorong barangkali dalam bulan sepet tas sepet mantang kau toh. Itu sebetulnya ada kalimat-kalimat yang mengandung makna bahwa saudara kita yang jauh pun di lorong-lorong sana kita cari. Betul. Itu antara lain. Sekarang begini, Bapak. Ini kan seperti ada 4 tokoh yang disebutkan tadi. Itu sangat care terhadap kebudayaan lokal Makassar ya. Kemudian itu di antara 4 mungkin masih ada. Tapi masih ada, ya. Adakah yang teruskan ini? Ini pertanyaan menarik, Pak. Terus terang yang mencintai budaya Tionghoa, khususnya Tionghoa Peranakan, boleh dikata di Makassar. Ya, kalau dikatakan tidak juga menyembuhkan dia, tapi saya lah barangkali. Alhamdulillah, iya. Paling memperhatikan lah. Dan itu membuat saya rajin mengumpulkan barang peninggalan orang tua, orang seperti ini, Mi. Seperti inilah, Pak. Iya, kita lihat ini. Kita tahu persis bahwa mereka untuk membuat gambar atau membuat kerajinan tangan seperti ini barangkali bertahun-tahun juga dia direnungkan, luar biasa ya. Kalaupun didatangkan kan dengan kapal, dengan perahu, dengan segala macam kesulitan mereka. Lainnya masa kita mau sia-siakan cuma buang di tong sampah. Iya betul. Nah kan mata kabur kita, nah kan atau atas setengah mati, aku era bantu di Cina misalnya. Kita ini cuma buang tong sampah saja. Begini, beberapa malam lalu itu saya terbangun tengah malam. Saya setel televisi, tiba-tiba salah satu televisi Indosiar barangkali. Iya, Indosiar. Itu ada siaran tentang pemberian award, penghargaan. Ikat teh kapan aja? Bisa yang kirimkan. Jadi pengabdian orang-orang Tionghoa ada diputar ulang. Iya. Di Indosiar. Kalau saya tidak salah ya. Jadi pengorbanan orang-orang Tionghoa, perjuangan orang Tionghoa bersama kita di sini di dalam membangun beragam. Kalau dia tentara jadi tentara, kalau dia seniman jadi seniman,
kalau dia pujangga jadi pujangga, bla-bla begitulah gitu. Iya. Itu Atiraja ya, judulnya Ada, itu waktu itu yang Bapak lihat barangkali itu adalah perjuangan orang-orang Tionghoa Indonesia. Tidak, pemberian penghargaan award dari dari lembaga sensor film mungkin yang Iya, itu. Iya. Itu kamu aja ceritanya. Ini bisa cerita Pak karena saya lihat banyak literatur orang-orang Tionghoa yang seniman mungkin ada, tetapi tidak sehebat Ho Enji. Kenapa? Ho Enji punya kisah, dia terima Pak Presiden Soekarno. Dia terima Presiden Soekarno dan sempat berdiskusi mengenai kemajuan kesenian di tanah air, dan dia dapat penghargaan. Ho Enji itu. Ho Enji ini sahabat dari Soekarno. Lalu terpikir sama saya, kenapa saya tidak angkat? Karena itu adalah sebuah cerminan bagaimana pembauran pada masa lalu, toh, dengan kecintaannya, nasionalismenya dia, mengarang lagu Makassar, sekalipun dia orang Tionghoa. Nah, lebih dari itu, ya itulah kekayaan Nusantara pada waktu itu. Dan Atiraja itu buat saya ya itu satu kebanggaan tersendiri ya. Buat karena kalau saya tidak salah Bapak sempat katakan bahwa ini persembahan untuk ulang tahun Makassar kah itu waktu? Iya, terharu Pak itu. Saya tidak sangka Pak. Saya cerita. Iya. Dari semua perjalanan pembuatan film kita ini, saya renungkan semua punya makna setiap omset. Yang terakhir saya dapat disampaikan bahwa film Atiraja akan masuk di dalam penilaian lembaga sensor film. Dalam kategori ada 17 tahun ke atas, 13 tahun ke atas, sebelah umur dan lain-lainnya begitu. Nah, saya tidak kepikiran bahwa suatu waktu saya dapat undangan disampaikan bahwa Atiraja masuk nominasi dalam film bioskop 13 tahun ke atas. Oh, luar biasa. Iya. Walaupun kita tidak meraih penontonnya banyak sekali, tapi dengan ada predikat seperti itu masuk nominasi saja luar biasa Pak. Iya. Bayangkan dari seleksi 100 bisa 5 yang besar. Iya. Saya diundang ke studio Indosiar oleh lembaga sensor film. Saya bersama Nyonya. Tanda-tanda saya dinantikan rasanya memang mulai hari H-5 Bapak tolong infokan jam kedatangannya. Jam kedatangan berarti diharapkan. Saya tidak pikir bahwa akan menang. Tapi ternyata waktu dipanggil pemenang. Alhamdulillah. Dan menyingkirkan film-film yang menurut saya cukup wah gitu. Saya dapat bocoran dari ketua tim juri waktu itu Pak. Aku tambahkan sedikit. Iya. Saya bilang tolong kasih bocoran Pak. Apa yang membuat film Atiraja ini film tua masuk nominasi? Masuk nominasi. Yang pertama dia bilang ini film pembauran masa lalu. Pembauran masa lalu. Kalau sekarang kan pembauran selalu disebut-sebut oleh pemerintah. Toh, akulturasi, budaya, seni, semua. Ini dulu-dulu tidak pernah hanya disebut-sebut ini Pak. Menurut saya barangkali Pak. Tapi dia secara alamiah sudah dari pembauran. Secara alamiah. Kedua dia bilang, ini adalah film tahun era 40-an. Tidak semua orang berani membuat film tahun 40-an. Luar biasa ya. Ya, karena apa? Itu perniknya mesti juga gaya tahun 40-an Pak. Jangan gaya-gaya sekarang tiba-tiba ada mobil mewah lewat, mobil tahun 2020 misalnya. Tidak bisa seperti itu. Itu bagus. Ketika dia bilang konten lokalnya luar biasa. Anda syarat makna dengan bahasa daerah. 60% dari percakapan dalam film itu adalah bahasa Makassar. Dia bilang berani sekali karena kita kalau memasarkan film selalu berpikir supaya film itu bisa menasional dan bisa diterima umum. Tapi ini Anda berani sampai 60% konten lokalnya, bahasa daerahnya. Saya pikir betul juga. Kenapa kita menyempitkan diri Pak? Betul. Tapi saya pikir karena ini film budaya yang kita mau buat. Keempat dia bilang apa dia satu ya? 5. Saya tidak ingat persis apa Pak. Itu yang pokoknya ada beberapa kriteria kategori untuk bisa seperti itu. Memang ada ini dalam hubungan dengan pembuatan film Atiraja ini. Memang ada kepedulian tak selain dari itu. Ini kan boleh dikata luar biasa ini kalau kita amati semua koleksi yang ada di museum ini kan luar biasa.
apa? Malu Kak bilang museum Pak, jadi bikin galeri saja. Karena museum itu pasti ruang gedung besar atau apa. Tapi ya artinya ini kan syarat makna semua ya. Itu kepedulian terhadap seperti ini. Selain dari ini sudah bikin film lagi. Apakah ada rencana ke depan untuk kira-kira apa yang bisa diperbuat untuk kepentingan Indonesia ya, kepentingan Makassar? Padahal Bapak dari saya baru-baru ketemu dengan sejumlah teman-teman saya yang saya lihat punya kapasitas kemampuan dalam tarik suara. Oh begitu. Tarik suara, nyanyi lah maksudnya. Kemudian itu kan dari kalangan kita yang Cina Peranakan, Pak. Itu mereka syarat dengan bahasa Makassar yang intonasinya atau aksentuasinya itu memang Makassar. Bukan orang mana di bahasa Makassar kan, tidak memang dari lahir mentong bahasa Makassar. Aku bilang, balik kita kulit penepartik CD lagu-lagu Makassar. Lagu-lagu itu mau kelo, parate botok kelo. Saya bukan di penyanyi, tapi ada kulit potensi bagus. Saya bilang, ini juga kita sumbangkan, dedikasikan kepada Sulawesi Selatan. Bahwa kita ini walaupun kulit kuning campuran, tetapi ada keinginan kita untuk mengangkat kembali lagu-lagu daerah Makassar. Jadi lagu-lagu yang kita tampilkan nanti lagu daur ulang, walaupun 1-2 sementara disusun lagu baru. Ya mudah-mudahan dengan perantaraan ini sosialisasi juga di sini, siapa tahu nanti CD-nya bisa beredar. Mudah-mudahan artinya kan ini kan upaya-upaya seperti itu kan perlu kita dukung. Ini kan Indonesia ini ada itu Bhinneka Tunggal Ika, beragam tetapi merupakan satu kesatuan. Ada keberagaman, bukan hanya suku Makassar, Bugis, Toraja, Irian apa semua, tapi kan ada etnis Chinese atau apa. Ini kan berbaur semua, walaupun ada beragam ya, beragam budaya, tapi merupakan satu kesatuan. Saya kira ini upaya Bhinneka Tunggal Ika, beragam tetapi merupakan satu kesatuan. Adakah memang persatuan itu, persatuan orang-orang Peranakan Tionghoa Makassar atau apapun namanya, sehingga punya organisasi yang bisa katakanlah organisasi pembauran begitu. Ada mentong itu di. Jadi sebetulnya berangkat dari keinginan kita untuk membuat kerukunan, sehingga saya membentuk namanya organisasi, tapi belum terbentuk secara legal di pemerintahan karena saya belum daftarkan di Kesbah. Belum. Jadi organisasi namanya Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar. Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar ini Pak, jadi semua Tionghoa Makassar, lahir di Makassar, yang katakanlah oleh karena satu sebab mencari kehidupannya di Banjarmasin, di Balikpapan, di Samarinda, di Jakarta, sama mirip KKSS. Saya pernah menyampaikan Ketua Umum KKSS waktu itu Pak Sapartaba, dengan asistennya waktu itu datang ke Makassar di saat kami mengadakan konferensi. Saya menyatakan ikrar kami ini adalah ikrar untuk menyatukan kita punya organisasi ke KKSS. Oh, jadi berarti di bawah payung KKSS. Jadi di mana ada KKSS, di situ kita ada di situ. Ya alhamdulillah saya sudah berada di 9 kota besar di Indonesia. Tapi semua tetap kental dengan bahasa Makassarnya. Namanya Paluk Mara, Paluk Cek, tetap dia makan. Itu akan membuat orang-orang yang keturunan itu yang ada di mana-mana untuk rindu kembali. Melihat Paluk Mara, Paluk Cek, seperti Paluk Bahasa. Paluk Bahasa biasa. Tadi kita singgung sedikit mengenai Tiraja ini yang dapat penghargaan. Itu yang kita mau lihat. Ada di sampingku itu. Ini keren. Ini anugerah kebanggaan juga buat. Alhamdulillah ini. Ini sudah diminta Pak Dhani Pemanto untuk ditempatkan di Museum Kota Makassar. Jadi tapi saya bilang ini kan barang gampang ditempatkan. Rapi-rapikan makin dulu semua di sana. Betul. Saya tahtakan di situ di mana tempat terhormat buat dia. Betul, karena ini bukan kebanggaan seorang Arwan Cahyadi saja ya, betul, tetapi kebanggaan untuk
kita orang Makassar. Itu sebab saya katakan saya dedikasikan Iya. karya ini buat warga Makassar dan warga Sulawesi Selatan. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, Pak. Betul, untuk penerus kita. Untuk orang berbuat Iya. ya. Mari kita berbuat dan Iya. alhamdulillah ada hasilnya ya. Iya. Ada hasilnya seperti ini. Ini gampang juga, Pak. Ini apa nih? Anugerah. Stiker ku cabut. Oh, ini. Anugerah Lembaga Sensor Film 2021. Ini Indosiar ya yang kasih. Indonesia. Ini semua yang yang menjadi dokumentasi yang sangat berharga buat Iya. bangsa ini ke depan. Iya. Mungkin ada hal-hal yang mau ditambah. Ini begini. Ini selingan saja. Ini ada Penangan. apa renan nih? Ini karena kue cang. Kue cang. Hari ini hari makan kue cang. Kamatonnya bikin dodol Cina, bikin pia namanya. Ini kue ini tradisional Cina, Pak. Kita yang masih syarat dengan budaya adat istiadat, setiap tahun ini dibuat. Kebetulan hari ini, harinya ini jadi sampai Jumat berkah ada juga berkah ini. jadi dua barakah. Dua barakah. Ada berkah karena ini asal usul kisah ini ada dulu kisahnya di Tiongkok sana itu penasihat kerajaan. Penasihat kerajaan. Entah bagaimana timbul pertengkaran dengan raja dengan dia. Dia sakit hati gitu, Pak. Dia ikhlas bunuh diri. Oh. Nah ini banyak Pengikut. banyak fansnya. Banyak pengikutnya. Banyak pencintanya, Pak. Karena ini orang bijaksana sekali, orang mengambil keputusan. Dia bunuh diri. Waktu dia dibunuh diri, datanglah badai berduyun-duyun masyarakat, lempar lainnya semua dengan harapan ikan jangan kau makan orangnya, ikan ini mau kau makan. Dialihkan perhatian itu Iya. ikan, jangan makan itu orang karena ini orang hebat, Iya. orang baik. Mau didapat, mau diselamatkan. Mau diselamatkan, ini mau kue makan ikan. Nah, ini kamatong kena burasa, nonton dunia Pak, sama itu Pak naran sini dah. Jadi alhamdulillah hari ini berkah juga itu Bang mengenai Bapak. Ini kapan deh? Iya. Jadi kalau sudah ini dari Asepunu. Asepunu ya? Asepunu yang direndam, dimasak dengan abu. Kalau saya tidak salah, abu dari buah pisang. Buah pisang kulitnya dibakar, dikeringkan sekian lama, kemudian dibakar, Iya. jadilah itu abu. Abu lah itu jadi melekat, dia seperti ya ketupat begitu. Jadi ini makanan khas sekali dan itu Iya, tidak sembarang waktu disiapkan Iya. ini ya. Tapi sekarang saya lihat kapan-kapan saja Pak. Kalau kita pergi Jakarta. Ada Pak, midi di mana dijual. Nah ini Pak, saya cerita Pak. Ini sampai orang berburu itu mencari semua. Jadilah itu namanya perahu naga. Ada hubungan. Ada hubungannya karena orang berduyun-duyun pakai perahu naga. Perahu panjang. Ya menebar ini. Menebar ini sambil cari, dia pukul-pukul semua dengan dayungnya air untuk membuat itu lari ikan. Itulah salah satu sejarah sampai ada perahu naga. Apa yang dilakukan di Makassar tentang dengan Saya alhamdulillah bukan karena saya asal Cina, leluhurku sampai saya mau populerkan ini perahu naga. Tidak apa-apa karena itu bagian Tapi dari saya ingin supaya Makassar itu jadi kota dunia. Betul. Karena apa? Dunia mengenal ini juga atlet perahu naga. Atlet perahu naga termasuk perangkatnya perahu naganya semua diperlombakan secara internasional. Iya. Kalau ada cabang olahraga kita ada di Indonesia seperti itu juga, bukankah kita harum juga nama tak? Betul. Dan saya sempat mengadakan lomba perahu naga internasional walaupun pada bukan momentum ini, tapi saya buat momentum hari ulang tahun Kota Makassar untuk masyarakat itu datang melihat bagaimana, bukan saja di Hong Kong dikunjungi Pak, datang ke Makassar. Iya, dan ini salah satu penarik untuk objek wisata ya. Orang datang berwisata melihat itu. Misalnya diumumkan 1 bulan sebelumnya akan ada perahu naga di Makassar. Itu kan wisatawan itu akan datang dan itu membawa multiplier efek ya untuk masyarakat seluruhnya. Semua pengusaha taksi mulai beras, petani dengan ratusan, karena satu tim yang saya bawa Pak, itu sama di satu tim kesebelasan. 20-an orang Pak. Satu perahu itu 20 orang. Jadi kalau pengemudi belum ofisialnya. Iya.
bla bla, termasuk diwakili sama kepala dinasnya di sana misalnya. itu syukur Pak, pernah saya datangkan sampai 11 negara Pak, yang saya merasa senang luar itu biasa. Betul-betul sudah menjadikan Makassar kalau internasional ya, karena dari 11 negara. Bukan saja India, Asia, bukan saja Malaysia, bukan Singapura, bukan Tiongkok. Ada datang dari Dubai Pak. Dubai. Ada dari Inggris datang, dari India sudah India Asia lah, Australia. Coba. Jadi 4 negara menurut saya ini 4 negara luar Asia, pikir luar biasa. Luar biasa. Mereka ikhlas mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta Pak. Ratusan juta untuk membiayai itu. Timnya datang ke sini. Dan dia berbelanja di sini ya, dan itu mempopulerkan Makassar. Itu ini upaya yang perlu didukung ya oleh semua. Jadi waktu itu memang pemerintah Kota Makassar juga mendukung. Saya bersyukur, tapi Toa Miramang saya syukur sudah selesai 5 tahun berturut-turut. Selebihnya next pemerintah apakah mau. Pernah masuk di pemerintahan? Tidak, saya pernah di pemerintahan, di DPRD Pak. DPRD. Iya, DPRD. Artinya ada bagian dari situ. Saya pikir kalau saya tidak melakukan yang saya tahu, sayang sekali. Buktinya Pak, Lantamal Indonesia, Lantamal Sulawesi Selatan, Makassar, setiap ada lomba perahu naga domestik di olahraga pon begitu, selalu di nomor 1. Itu satu kebanggaan. Jadi disegani juga Pak, kalau dia tuh maju. Kita tahu lah di sini ada siapa, Anwar siapa namanya itu, jago perahu dayung tuh. Jago dayung. Iya. Dan itu menaikkan, ini kan Makassar dulu angkatan laut yang hebat dari dulu. Jadi itu pelaut nenek moyang kita pelaut mestinya dikembalikan. Itu bahwa kejayaan kita pernah jaya di laut. Saya sampai punya koleksi nih Pak. Ini perahu apa namanya? Sandek barangkali nih. Sandek atau balolang atau apa, tapi lepa atau apa, ini perahu tradisional ini. Tradisional. Iya. Ini saya di mana Pak? Di Cikuang. Cikuang. Pada waktu itu ada acara Maudut Lompoa. Saya lihat ada pengrajin bikin begini. Saya bilang, aduh, lagu tonjin nih. Ternyata lagu tonjin. Jadi itu masyarakat jadi ini masyarakat Makassar harus mencintai karya. Betul kan. Leluhur kita. Ini nilai historisnya. Kemudian kalau kita beli ini kan untuk pengrajin, kasihan dapat penghasilan dari situ. Kalau dia pengrajin apa reportnya tenang Bali. Mau dia apa jadi itu? Jadi apa penghasilannya? Iya jadi. Belum kita bicara lagi perusahaan Sandek yang sempat ke Jepang. Banyak tuh ceritaku. Iya. Mungkin itu dulu ya. Ini tidak habis cerita kita ini dengan Baba Arwan ini kalau mau diungkap semua ini. Tetapi saya tetap harap Baba jangan bosan-bosan menerima kami ini. Karena masih banyak yang perlu diungkap ini. Ini koleksi-koleksi kita, walaupun tidak mau bilang museum, tetapi buat saya ini satu upaya yang kita lakukan ini yang sangat luar biasa ya. Tidak. Saya juga mempunyai koleksi badik. Badik. Wah, 14 biji Pak. Tapi istriku bilang jangan taruh di bawah. Jangan ditaruh sini di kamar. Itu pusaka itu? Ada 2 diantaranya pusaka dari nenek saya. Bersepuh emas. Tapi saya tidak mau taruh di sini karena bukan karena gaib-gaib, tidak, bukan juga karena gaib-gaib yang susah. Dan saya cuma mau bilang kita tidak harap-harap. Siapa tahu ada yang bermaksud tidak baik masuk di sini, iseng-iseng berhadiah nagapa amu buki balik nakata natal. Itu juga saya tidak mau gelar, saya suka di peti saja. Jadi itulah juga benda pusaka yang saya atasnya dari sini. Salah satu yang kita simpan itu ya. Iya, saya kira itu para pemirsa percakapan kami dengan. Dan saya mau ucap terima kasih Pak, luar biasa nih karena bantu kita nakin. Karena itu namanya pembauran Baba. Jadi saya lebih tua dari Baba. Tapi kan jangan dipandang itu. Kita saling mengunjungi, silaturahim, sekaligus memperlihatkan kepada pemirsa kita bahwa jangan ada sekat-sekat, itu tuan atau apa, jangan. Itu kita satu kesatuan. Jangan ada sara. Jangan ada sara. Iya. Saya Makassar Baba, jangan itu. Kapan Indonesia maju kalau kita berpikiran sempit seperti itu? Kita satu kesatuan.
dia bilang, Iya. kita sudah terbang ke luar bumi. Iya. Nah kita keluar planet. Iya. Nah kita ini masih bersoal-soal sarah terus. Iya, Tidak lebana. Jadi kapan kita bisa maju nih? Iya. Saya kira demikian Iya. perjumpaan kita. Banyak. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.